Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk hari ini saya buatkan video bagaimana mengkoneksikan host dan guest ya. Jadi maksud saya kemarin Anda sudah install Linux ya di sini. Terus diminta untuk menginstal aplikasi ya kayak kemarin itu tidak bisa. Kenapa? Karena installnya bisa, cuma untuk menguji itu tidak bisa. Gitu kan? Misalnya untuk ngeping ya, ngetes koneksi dari Windows ke Linux itu susah. Ya akhirnya apa? Bisa nginstal tapi tidak bisa menghubungkan. Akhirnya tidak bisa juga dibuktikan seperti itu. Nah, maka pada pertemuan ini saya jelaskan saja dulu ini. Nanti saya lanjut lagi. Yang pertama, bagaimana supaya Anda bisa ngetes dari Windows ke Linux ya, dari Windows ke Linux. Jadi kasus saya ini ada Linux saya. Saya punya Linux ini. Linux ini saya harus bisa ping ya. Saya harus bisa ping ke Windows dari Windows. Ini CMD dari Windows. Ini ya. CMD dari Windows. Nah, saya ping IP-nya Linux. Jadi dari Windows ini, dari CMD saya ping IP-nya Linux. Jadi CMD ping 192.168.56.99. Ini kalau ada tulisan repli ini berhasil seperti itu. Nah, nanti Anda bisa repli ini baru bisa mengetes aplikasi-aplikasi yang membutuhkan koneksi. Ya. Seperti itu. Jadi pastikan dulu Anda sudah bisa mengetahui cara mengkoneksikannya. Baik, yang pertama kita pahami dulu bahwa di VirtualBox itu ada istilah host dan guest. Host itu Windows kita. Apa yang saya punya sekarang ini yaitu Windows kita. Kemudian guest itu apapun yang kita install di VirtualBox ya, di sini di VirtualBox saya ini. Jadi saya sudah install 2 Linux di sini. Berarti saya punya 2 guest ya, tamu, 2 guest yaitu Ubuntu server. Ya. Dalam kasus ini kita anggap satu aja dulu. Jadi Anda harus paham bahwa ya host itu Windows-nya, guest itu adalah tamunya atau apapun yang kita install di atas VirtualBox. Kemudian kadangkala kita dalam kondisi normal itu pada saat Anda sudah install, berhasil install tanpa mengkonfigurasi apapun itu Anda sudah bisa koneksi ke internet. Seperti itu. Windows-nya bisa koneksi ke internet, Linux-nya sudah bisa. Ya. Jadi ini Linux saya ping Google, itu harusnya bisa, ya, ini harusnya bisa. Tapi abaikan saja dulu ini, kayak ini connect, ya, ini bisa, ya, tanpa saya ganggu, gitu kan. Nah, cuma kendalanya adalah kita kadang harus mau ngeping ya, misalnya kemarin ada install aplikasi monitoring di sini, kemudian kalau kita mau istilahnya mengetes itu harus ada yang istilahnya yang mengirim request kayak kemarin itu deteksi ping gitu kan. Kalau kita ngeping, Linux ini akan tahu bahwa ada yang ngeping dia gitu kan. Nah, persoalannya bagaimana cara ngeping kalau ini tidak connect gitu kan. Kita mau tes ini tidak bisa gitu. Akhirnya ya tidak kerja lagi tugasnya. Nah, jadi masalah kita adalah bagaimana cara menghubungkan host ini ke Linux ya. Bisa ping lah dari Windows ke Linux. Oke, yang pertama adalah ada banyak cara ya, tetapi saya menggunakan salah satu cara ya, namanya host on network nantinya. Caranya adalah nanti setelah Anda sudah install Linux, ini sudah install Linux. Setelah Anda sudah install Linux, Anda klik kanan ini, pilih setting, nah, kemudian masuk pada bagian network. Pada awalnya ini tidak aktif ya, pada awalnya tidak aktif, seperti itu. Nah, ini tidak bisa saya tentang karena ini sudah saya aktifkan. Yang kedua, Linuxnya dalam keadaan hidup. Ya, atau saya coba matikan dulu lah. Oke, ini Linuxnya saya
matikan ya, saya matikan ini. Nah, kita klik kanan, pilih settings, kemudian masuk ke network ini. Nah, dalam kondisi normal itu hanya satu yang aktif ya. Nah, kalau Anda pilih adapter 2 ini aktif awalnya. Jadi caranya Anda centang ini. Ini saya sudah centang karena sudah aktif. Anda centang, kemudian pilih host only adapter, kemudian pilih ini virtual host only adapter. Biasanya cuma satu pilihannya. Setelah itu Anda okekan ya. Ini diokekan. Kalau saya cancel ya karena sudah oke. Yes. Nah, nanti Anda okekan ya. Anda okekan. Setelah diokekan itu Anda nyalakan. Ya, nyalakan. Nah, maka hingga pada tahap ini Anda telah menambahkan satu lagi namanya network adapter ya, virtual. Jadi kalau bahasa ini ya kita menambah LAN card-nya ceritanya. Cuma ini kan versi virtual seperti itu. Kita tunggu ya sampai sambil connect. Berikutnya ini saya sudah nyalakan Linux-nya. Berikutnya adalah itu melakukan konfigurasi. Ini saya sudah berikan capture ya. Melakukan konfigurasi IP address atau ngecek dulu lah ya, ngecek dulu. Pertama Anda bisa ketik IP spasi A ya. Ini IP spasi A. Ini saya sudah capturekan ya, seperti ini. Nah, nanti dilihat saja yang muncul ya di situ ya. Ini perintah IP-A. Perhatikan tulisan ini. Kalau ada tulisan ENP0S gini. ENP0S ini menjadi perhatian seperti itu. Ini menjadi perhatian. Nah, pada saat Anda belum setting IP yang tadi ya. Jadi ini ENP0S3 ini tidak perlu ada ganggu, cukup Anda tahu saja. Jadi biasanya ada IP-nya seperti ini, berawalan 10 gitu kan. Nah, inilah yang membuat dia bisa connect ke internet. Nah, tapi masalahnya bukan di sini karena ini sudah clear ya. Masalah kita adalah bagaimana memberikan IP baru ke Linux. Tadi kan kita sudah memasang adapter yang kedua. Jadi adapter yang ke satu ini sebenarnya satu. Nah, adapter yang kedua itu adalah ini. Ya, jadi cari yang angkanya tinggi ya. Ini 3 ke 8. Nah, inilah adapter yang kedua yang harus kita berikan IP secara statis ya. Nah, kenapa ada angka ini? Karena saya sudah melakukannya. Kalau Anda belum melakukan konfigurasi itu, ini belum muncul. Ini belum muncul ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi setelah Anda tahu ya, jadi perintah IPI ini hanya untuk mengetahui ininya ya, istilahnya nama LAN card-nya begitu, apa nama device-nya. Jadi nama device kita adalah ENP0S8 adapter 2. Nah, berikutnya setelah itu Anda melakukan konfigurasi file, konfigurasi IP address. Seperti itu. Ini perintahnya sudo nano /etc /netplan, cuma kadang ini ganti-ganti. Kadang ini berganti-ganti. Jadi cara untuk mengeceknya adalah Anda ketik perintah sudo nano /etc netplan, bukan nano ya. Untuk melihat isinya pakai perintah sudo ls. Isi password kalau minta password. Ini ada satu file ya, 00 installer config.yml, maka secara otomatis ini yang Anda pilih nanti di sini sudo nano bla 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 ya, kemudian file ini .yml seperti itu. Kemudian setelah Anda menjalankan, jadi saya ketik ya sudo nano /etc netplan kemudian 00.yml. Nah, ini isi dari file tersebut ya. Jadi disinilah konfigurasi IP address secara statis. Ya, inilah yang Anda ganggu sebenarnya, yang Anda ubah-ubah. Baik, waktunya saya ambil per 10 menit. Kita lanjut di video berikutnya nanti.